Apakah perlu menambahkan sedikit pupuk? Chu Fang merenung. Ia membersihkan sebidang tanah di petak bunga di halaman. Ia sedikit ragu sebelum menanam biji-biji itu. Karena penting dan sangat peduli, ia memperlakukannya dengan hati-hati. Pupuk kimia biasa jelas tidak bisa digunakan. Ia memiringkan kepalanya menatap Huang Niu. Hewan itu masih menyeringai menertawakannya, tampak seperti sedang melihat orang bodoh. Jelas sekali ia berpikir bahwa 3 biji keriput itu tidak akan bisa hidup. Huang Niu, kau harus membantu. Mampukah 3 biji ini berkecambah? Semuanya tergantung padamu. Melihat ekspresi serius Chu Fang, Huang Niu terkejut dan bingung. Ia bersuaramu, seolah bertanya mengapa ia berkata begitu. Lihat, petak bunga ini hanya berisi tanah untuk menanam bunga dan rumput. Kekurangan pupuk. Berikanlah sedikit kontribusimu padaku. Chu Fang meminta dengan sangat tenang. Huang Niu pada awalnya bingung, tidak mengerti apa yang terjadi. Kemudian ia memahami maksudnya, matanya langsung membulat, dan asap putih mulai keluar dari hidungnya. Ia menatap Chu Fang dengan tajam. Jangan marah. Ini bukan masalah bagimu, ini hal yang sangat alami. Aku bahkan secara khusus mengizinkanmu untuk buang air di petak bunga ini. Asap putih juga mulai keluar dari telinga Huang Niu. Matanya seolah bisa membunuh, menatap Chu Fang dengan marah. Pada saat yang sama, salah satu kaki depannya mulai mencakar tanah, siap menyerbu kapan saja. Jangan terlalu emosional. Aku tidak jijik padamu. Bau ya bau, aku akan menahannya. Chu Fang, orang bodoh tak tahu diri, masih membujuk. Bang! Huang Niu menerjang, langsung menjatuhkannya. Untungnya ia tidak menggunakan 2 tanduk emasnya. Meskipun begitu, Chu Fang tetap terjatuh ke petak bunga. Ia meringis kesakitan karena terjatuh. Akhirnya ia bisa merasakan apa yang dirasakan Zhou Chuan. Bernegosiasi dengan seekor sapi terlalu berbahaya. Faktanya, Huang Niu lebih marah darinya. Mata sapinya melotot padanya. Ia agak curiga, apakah pria ini bahkan lebih tidak bisa diandalkan daripada si gendut, dan perlu dihajar. Chu Fang mengusap lengannya sambil bangkit, mendesah dan berkata, kau tidak tahu, ini adalah biji sen. Aku takut pupuk biasa tidak akan bisa membuatnya hidup. Bukankah asal-usulmu misterius? Bukankah orang-orang bilang kotoran sapi itu mujarab? Selain itu, ada juga pepatah tentang keberuntungan sapi. Mu! Huang Niu mengaung rendah. Meskipun tubuhnya tidak besar, suaranya bergema di halaman seperti guntur teredam, membuat Chu Fang buru-buru menutup telinganya. Baik-baik, jangan mendekat. Jika tidak mau, ya sudah, kata Chu Fang. Karena ia melihat keempat kaki Huang Niu menghentak-hentak tanah, tampak siap bertarung dan ingin menyerbu masuk ke petak bunga. Chu Fang menempatkan biji yang sedikit berisi itu di tanah, lalu menutupinya dan mulai menyiramnya. Semua tergantung keberuntunganmu sendiri. Ia bergumam pada dirinya sendiri. 3 biji itu telah disegel dalam kotak batu selama bertahun-tahun yang tak terhitung. Ia benar-benar tidak tahu apakah biji-biji itu dapat berkecambah. Ia merasa tidak yakin. Namun, jika bukan benda biasa, vitalitasnya seharusnya sangat kuat. Bahkan jika lingkungan saat ini tidak terlalu cocok, pada akhirnya mereka seharusnya bisa hidup. Tidak pakai kotoran sapi juga bagus, gumam Chu Fang pada dirinya sendiri, karena ia memikirkan masalah yang sangat serius. Setelah mendengar itu, Huang Niu tampak tidak senang dan juga sedikit bingung menatapnya. Chu Fang menjelaskan, katanya, bagaimana jika yang tumbuh benar-benar Ratu Barat atau gadis misterius 9 langit? Ketika mereka tahu aku menggunakan kotoran sapi sebagai pupuk, bukankah mereka akan memukuliku sampai mati? Sapi kuning tertegun, lalu marah karena malu, bersuaramu, dan ingin menyeruduk lagi. Jangan mendekat, aku mengatakan yang sebenarnya. Jika mereka benar-benar tahu, mereka mungkin merasa itu adalah penodaan yang paling serius. Lebih baik aku bersikap tenang, jujur, dan tidak usah macam-macam. Chu Fang tertawa. Hidung Huang Niu menyemburkan asap putih.
Ia melirik tajam ke arah Chu Fang, lalu berbalik dan mulai menggigit nanas. Yang kuberikan padamu adalah rumput segar dan apel. Nanas itu milikku. Chu Fang mengejarnya dari belakang. Akhirnya, ia menanam 3 biji itu di 3 tempat yang berbeda. Karena tanah untuk menanam bunga juga terbagi menjadi beberapa jenis, ia merasa lebih aman jika disebar. Aku benar-benar berharap mereka cepat berkecambah. Chu Fang sangat berharap, ingin melihat apa yang bisa tumbuh. Namun, jika benar-benar tumbuh seorang dewi, aku tidak perlu khawatir. Akulah yang menciptakan mereka. Jadi apa hubungannya dengan penodaan? Mungkin mereka akan sangat penurut. Senyum muncul di wajahnya. Mu! Sebuah suara sapi mengganggu pikirannya. Sapi kuning menyeringai, melirik dengan mata sapi, seolah mengejeknya karena melamun dengan ekspresi jijik. Menyingkirlah. Chu Fang mendorong kepala sapi yang mendekat itu. Selalu diejek oleh seekor sapi, ia juga sedikit tidak bisa berkata-kata. Boom! Tiba-tiba, ia mendengar suara ledakan. Ada seberkas api di kejauhan. Sangat menyilaukan, melesat ke langit, yang langsung mengguncang pikirannya. Rudal, apakah ini untuk menyerang tanaman-tanaman di luar angkasa? Chu Fang terkejut. Wang Niu memiliki naluri yang tajam. Ia membuka matanya lebar-lebar pada saat pertama kali. Ia bahkan merasakan sebelum Chu Fang, pada saat yang sama seluruh tubuhnya menegang. Bulu emasnya memancarkan cahaya bergelombang. Ia sedikit gugup. Ia merasakan ancaman. Chu Fang mengerti bahwa bisa melihat pemandangan rudal meluncur ke angkasa adalah pemandangan yang langka, karena biasanya orang tidak mungkin melihatnya. Aku kebetulan melihatnya, ditembakkan dari tempat yang tidak terlalu jauh. Ini menunjukkan bahwa situasinya sangat serius. Ekspresinya menjadi muram. Dalam 2 hari ini ia sudah mendengar banyak rumor. Konon, senjata pemusnah massal yang menakutkan ini telah digunakan untuk menyerang luar angkasa sejak lama, hanya saja tidak pernah dilaporkan. Ia memutuskan untuk memeriksa berita online, seharusnya sudah ada beberapa kabar. Pada saat yang sama, alat komunikasinya berdering pelan. Itu adalah Zhou Chuan yang menghubunginya. Setelah tersambung, ia segera mendengar suara si gendut yang bersemangat. Saudaraku, kau melihatnya tadi? Itu luar biasa. Pedang tajam melesat ke langit, langsung menuju luar angkasa. Aku bahkan bisa melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Sebagian besar itu akan membersihkan tanaman-tanaman aneh itu. Semoga saja efektif, jawab Chu Fang. Tetapi ia juga mengingatkan Zhou Chuan untuk segera melakukan persiapan, untuk menghindari skenario terburuk dan paling menakutkan. Kemudian, ia bertanya kepada Zhou Chuan bagaimana perasaannya setelah memakan buah itu. Perubahannya besar. Tidak perlu banyak bicara. Aku sangat mengantuk, dan akan segera tertidur lelap lagi. Zhou Chuan tertawa canggung, sedikit tidak wajar. Jangan-jangan kau menumbuhkan ekor? Chu Fang curiga. Kalau tidak, mengapa pria ini begitu menghindar? Mana mungkin? Si gendut Zhou menjerit. Berusaha keras menjelaskan. Ia tidak berubah menjadi monster jelek. Lalu kenapa? Kenapa kau terbata-bata? Tanya Chu Fang. Aku menumbuhkan tanduk. Zhou Chuan ingin menangis, tetapi tidak ada air mata. Lalu ia mengumpat, berkata, itu pasti ulah Raja Iblis Banteng. Aku lihat itu sangat mirip tanduk sapi. Ia melontarkan kutukan dengan suara yang sangat keras. Wang Niu sangat ingin tahu tentang alat komunikasi Chu Fang, menatapnya berulang kali. Pada saat yang sama, ia juga mendengar kutukan si gendut Zhou padanya. Lalu ia mendekat, dan dengan tidak sopan mengeluarkan ejekan ke alat komunikasi. Mu, mu, mu. Raja Iblis Banteng. Kau bilang aku seperti sapi, cepat atau lambat akan melenguh seperti sapi sepertimu. Zhou Chuan sangat marah. Plak, Chu Fang memutuskan panggilan. Sementara itu, sapi kuning masih merasa belum puas, karena ia pikir sangat lucu melihat si gendut Zhou marah-marah. Chu Fang mulai mencari berbagai laporan. Tidak ada yang resmi. Pihak berwenang bungkam mengenai rumor penggunaan senjata tersebut.
tetapi ada terlalu banyak desas-desus. Bahkan, ada yang mengunggah beberapa gambar yang mirip dengan yang dilihat Chu Fang. Di seluruh dunia sama saja. Orang-orang percaya bahwa pemboman senjata termal berskala besar sudah dimulai, bahkan beberapa orang melihat puing-puing tanaman jatuh dari langit. Akan terjadi bencana besar, gumam Chu Fang pada dirinya sendiri, alisnya berkerut. Jika berhasil, seharusnya sudah diumumkan sejak lama. Tetapi sekarang pihak terkait masih bungkam. Ini menunjukkan bahwa situasinya sangat mengerikan. Kemudian, ia melihat laporan lain. Benar saja, orang-orang sangat antusias membahas kemampuan supranatural. Meskipun suasana lingkungan saat ini tegang, masih banyak orang yang memperhatikan dan menganalisis. Dewa langit bersayap perak, King Kong, roh api, Raja Harimau Putih. Keempat orang ini disebut-sebut sangat luar biasa. Mereka dikatakan memiliki kemampuan yang melampaui Saint, dan mungkin suatu hari nanti dapat dihormati sebagai dewa. Chu Fang mematikan siaran berita ini. Ia sedikit khawatir, tidak tahu bagaimana masa depan nanti. Ia perlu melakukan beberapa persiapan. Wang Niu tidak senang karena ia mematikan berita itu. Memberi isyarat agar ia membukanya lagi. Berita dengan suara dan gambar video sangat menarik baginya. Chu Fang melemparkan alat komunikasi itu kepadanya, dan berjalan keluar rumah sendirian. Setelah berjalan sebentar di sepanjang jalan, ia tiba di luar sebuah halaman besar. Ini adalah rumah Paman Zhao San, dan juga bengkel senjata dingin. Saat ini, keahlian kuno seperti ini hampir punah. Keluarga Paman Zhao San telah mewariskan keahlian ini secara turun-temurun, dan warisannya tidak pernah terputus. Keluarga Zhao juga mengikuti perkembangan zaman. Pisau dan alat lainnya yang dibuat menggunakan material campuran modern sangat terkenal di daerah tersebut dan disukai oleh orang-orang di bidang ini. Busur lipat yang dibawa Chu Fang ke Tibet adalah hadiah dari Paman Zhao San. Xiao Chu, kapan kau kembali? Paman Zhao San tersenyum ketika melihatnya. Ia sekarang berusia 60-an, tetapi tubuhnya masih sangat kuat. Rambutnya putih tetapi setiap helai tebal dan kaku, rambut pendeknya berdiri tegak. Terlihat jelas bahwa orang tua bertubuh tinggi ini adalah orang yang sangat tangguh. Aku kembali setelah tengah malam, tidur nyenyak, dan setelah bangun, aku langsung datang mengunjungi Paman San, kata Chu Fang sambil tersenyum. Anak nakal, kau benar-benar tahu cara bicara. Kau pasti mengincar sesuatu di tempatku lagi kan? Paman Zhao San bertanya sambil tertawa. Paman San, aku ingin Paman membantu mengasah beberapa panah busur untukku. Chu Fang menjelaskan maksudnya. Sekarang mutasi terjadi di mana-mana. Ia merasa tidak tenang dan ingin memiliki beberapa pertahanan. Senjata api ia tidak berharap banyak, karena itu diatur dan tidak mungkin dibeli. Namun beberapa senjata dingin dapat dijual dengan izin di era ini. Setelah percakapan singkat, Chu Fang mengatakan apa yang ia inginkan, lalu pamit. Ia mendengar Paman Zhao San mengatakan bahwa belakangan ini banyak orang datang untuk membeli berbagai alat pisau Eloy. Persediaan tidak mencukupi, tetapi barang yang ia minta pasti akan dibuatkan terlebih dahulu. Ketika kembali ke rumah, Chu Fang sedikit curiga. Bahkan dari jarak jauh, ia sudah mendengar Wang Niu melenguh tanpa henti. Tak lama ia menemukan masalahnya. Hewan itu sedang bermain dengan alat komunikasi, tampak sangat gembira dan asyik. Tunggu sebentar, apa yang ia lihat? Ketika Chu Fang mendekat, ia terkejut. Wang Niu telah membuka daftar kontak, dan sepertinya sedang menelepon beberapa orang. Chu Fang tiba-tiba merasa pusing, urat-urat hitam muncul di dahinya. Terutama ketika ia melihat nama-nama itu, ia semakin ingin muntah darah. Di daftar kontak itu ada nama Lin Nuo Yi dan lainnya. Raja Iblis Banteng, aku akan menghajarmu,